Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan Riona dan suaminya yang pekerja keras dan berdedikasi, yang sering lupa waktu karena bekerja hingga larut malam. Riona sangat menantikan kepindahan mereka yang akan datang kembali ke Tokyo. Selama 2 tahun terakhir, dia tinggal di Osaka bersama suaminya. Kini, berkat promosi terbaru suaminya, dia dipindahkan ke kantor pusat perusahaan di Tokyo. Dengan hanya 10 hari tersisa sebelum keberangkatan, antusiasme Riona menyambut babak baru dalam hidup mereka semakin menggebu. Keesokan harinya, 9 hari sebelum kepindahan, Tuan Yoshio, atasan sang suami, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Tuan Yoshio mendengar kabar tentang promosi dan pemindahan tersebut, lalu bercanda bahwa bawahannya itu mungkin saja akan melampaui posisinya dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian, suami Riona menceritakan tentang apartemen baru mereka di Tokyo. Simbol nyata dari pencapaian mereka sekaligus harapan akan awal yang segar. Semuanya tampak berjalan sempurna, seakan impian mereka tercapai satu persatu. Melihat hal itu, Tuan Yoshio merasakan sedikit iri. Perasaan yang semakin kuat setelah ia bertemu Riona dan melihat kecantikan serta sikap anggunnya. Kehidupan pasangan itu yang tampak ideal dan cinta mereka yang terlihat jelas membuat Tuan Yoshio menyadari ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya sendiri. Untuk mengejar tenggat waktu, 8 hari sebelum kepindahan, sang suami menghabiskan malam bekerja di rumah bersama atasannya, yang menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jumlah besar. Karena waktu di kantor tidak cukup, mereka memutuskan untuk menuntaskan pekerjaan tersisa di rumah. Berharap bisa merampungkannya beberapa hari sebelum akhir bulan pada tanggal 31, kedua pria itu bekerja dengan fokus tinggi. Setiap menit terasa begitu berharga dalam usaha mereka menyelesaikan tugas. Namun, aroma masakan Riona menjadi jeda yang menyenangkan. Perhatian dan ketulusan Riona tidak hanya terlihat dari kecantikan dan pesonanya, tetapi juga dari hidangan lezat yang ia siapkan. Tuan Yoshio memperhatikannya dengan rasa kagum, membayangkan betapa beruntungnya pria yang memiliki istri seperti Riona, dan membayangkan kehangatan serta kebahagiaan yang pasti ia bawa ke rumah. Saat makan malam yang hangat, sang atasan tiba-tiba menanyakan rencana Riona dan suaminya mengenai memiliki anak. Riona menjawab bahwa mereka akan mempertimbangkannya ketika waktunya dirasa sudah tepat. Suami Riona kemudian membalas dengan ringan, menanyakan tentang kehidupan asmara sang atasan. Tuan Yoshio mengatakan dirinya masih lajang dan terbuka untuk menjalin hubungan. Tetapi komentar berikutnya tentang wanita terdengar kasar dan tidak pantas, sehingga suasana langsung menjadi canggung. Pasangan itu terkejut dengan perilaku tersebut. Kemudian Tuan Yoshio meminta maaf, terutama kepada Riona, dan berusaha menganggap ucapannya sebagai lelucon. Namun, kejadian itu meninggalkan kesan buruk bagi Riona terhadap atasan suaminya. 7 hari sebelum kepindahan, Riona sama sekali tidak menyangka kedatangan Tuan Yoshio. Ia mengaku telah meninggalkan beberapa dokumen penting di rumah mereka pada malam sebelumnya. Kunjungan itu membuat Riona benar-benar terkejut dan ia sempat ragu untuk mempersilahkannya masuk. Meski Riona tampak enggan, Tuan Yoshio langsung melangkah melewatinya, bersikeras bahwa ia harus mengambil berkas-berkas tersebut. Setelah berada di dalam, ia pura-pura mencari dokumen yang katanya tertinggal. Namun, itu semua hanya cerita bohong, sebuah alasan yang sengaja ia buat. Ia merencanakan kebohongan ini agar bisa kembali ke rumah itu tanpa diketahui, terutama ketika suami Riona tidak ada. Sejak pertama kali melihat Riona, ia sudah berjuang menahan ketertarikan yang kuat. Dan kini, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk akhirnya mengungkapkan perasaannya. Riona benar-benar tidak siap, dan selama hampir 38 menit, laki-laki itu mencurahkan isi hatinya. Membuat Riona terdiam, tidak tahu bagaimana harus menanggapi pengakuan yang sama sekali tidak ia duga. 6 hari sebelum kepindahan, kesabaran pasangan itu diuji. Sama seperti hari-hari sebelumnya, suaminya tenggelam dalam pekerjaan. Kemudian tiba-tiba, Riona mendekati suaminya dan menciumnya. Sebuah ajakan yang tak terucap. Namun suaminya tetap fokus pada pekerjaannya, seolah tidak menyadari ada bunga yang harus disiram. Suami Riona mengaku tidak sedang berminat dan menyarankan agar mereka menunggu sampai sudah pindah ke Tokyo. Saat mereka bisa benar-benar beristirahat, Riona pun memahami situasinya dan menerima keputusan itu. Momen ini menunjukkan cinta serta pengertian mereka satu sama lain di tengah tekanan dan perubahan besar.
5 hari sebelum kepindahan, Tuan Yoshio kembali datang ke rumah mereka setelah pulang kerja. Riona merasa kunjungan-kunjungannya yang berulang mulai mengganggu, tetapi tenggat waktu proyek yang mendesak membuat mereka tidak punya pilihan. Dengan terpaksa, mereka membiarkannya tetap membantu pekerjaan tersebut. Ketika kedua pria itu sibuk dengan laptop masing-masing, Tuan Yoshio tiba-tiba keluar untuk mengambil udara. Kemudian, ia menemukan Riona di dapur sedang mencuci piring. Riona tampak tegang ketika Tuan Yoshio mendekat, berharap percakapan mereka tempo hari yang lalu sudah berakhir. Namun, jelas Tuan Yoshio masih ingin mengatakan sesuatu, dan mereka kembali berbicara selama 10 menit dengan penuh ketegangan. Ketidaknyamanan Riona sangat terasa dan percakapan itu baru usai ketika suaminya muncul mencari atasannya. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat itu menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. 4 hari sebelum kepindahan, Tuan Yoshio menumpuk banyak pekerjaan pada bawahannya, membuat suami Riona kelelahan dan kurang tidur. Ketika sang atasan bangun, ia keluar kamar. Sementara itu, Riona duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak letih dan penuh kekhawatiran. Ia terdiam, pikirannya melayang, alisnya berkerut menahan resah. Ketika Tuan Yoshio keluar, Riona tetap terlihat menawan seperti biasanya. Sama seperti malam sebelumnya, dan mereka terlibat percakapan lagi selama 20 menit. Dengan kepindahan yang tinggal 3 hari lagi, tugas terakhir selesai pada hari Minggu. Setelah itu, Tuan Yoshio akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Dan suami Riona yang kelelahan oleh kerja lembur berhari-hari baru bisa benar-benar beristirahat dan tanpa ia ketahui. Atasannya dan istrinya terus menjalin percakapan diam-diam. Dan hubungan mereka pun perlahan tumbuh dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Hari itu tanggal 29, hari Senin, hanya 2 hari sebelum kepindahan mereka ke Tokyo. Dengan penanya, Riona menandai tanggal itu dengan tegas pada kalender, seolah memastikan dirinya tidak akan melupakannya. Kesulitan pasangan itu akhirnya akan berakhir. Dengan kepindahan yang tinggal sehari lagi dan hari kerja terakhir sang suami selesai, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Riona berencana menunggu suaminya pulang agar mereka bisa menyelesaikan sisa proses kemis-kemas bersama. Sore itu, ketika ia mulai memilah barang-barang mereka, sebuah ketukan di pintu mengejutkannya. Mengira itu suaminya, ia membuka pintu. Namun, ternyata Tuan Yoshio yang datang tak diundang. Dan selama kurang lebih sekitar 20 menitan, mereka berbicara untuk terakhir kalinya. Akhirnya, di pagi tanggal 31 tiba, hari kepindahan mereka. Saat pasangan itu bersiap, sang atasan muncul tanpa diduga, menawarkan bantuan untuk kemas-kemas. Suami Riona pun sangat berterima kasih, tanpa mengetahui bahwa niat Yoshio bukan hanya sekadar membantu. Tuan Yoshio menyimpan rahasia. Ia berniat mengikuti Riona, didorong oleh rasa cinta yang sulit ia tolak terhadap istri bawahannya sendiri. Ia tahu itu salah, tetapi tetap merasa terdorong untuk mengejar hubungan dengannya. Riona pun membalas perasaannya. Ketertarikan mereka satu sama lain tidak bisa disangkal. Masa depan hubungan mereka tidak pasti, menyisakan akhir ceritanya untuk dibayangkan masing-masing orang. Tamat. Apakah kalian menyukai ceritanya, guys? Jangan lupa subscribe ya, guys.